Hai, Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik nih, yaitu tentang gerakan Pan-Islamisme di Pakistan. Pan-Islamisme adalah gerakan yang bertujuan untuk menyatukan umat muslim di seluruh dunia di bawah satu identitas Islam. Gerakan ini mulai populer pada akhir abad ke-19 sebagai respons terhadap kolonialisme barat. Umat Islam merasa bahwa kebijakan kolonial ini telah merusak tatanan sosial, politik, dan budaya mereka. Oleh karena itu, lahirlah gagasan untuk membangun sebuah persatuan yang kuat di antara umat Islam, guna melawan pengaruh Barat dan memulihkan kejayaan dunia Islam yang pernah ada. Nah, Pakistan sendiri memiliki hubungan yang erat nih dengan Pan-Islamisme, karena negara yang lahir pada tahun 1947 ini didasarkan pada ideologi Islam dengan tujuan untuk menjadi tanah air bagi umat muslim di anak benua India. Tokoh penting seperti Muhammad Ali Jinnah memperjuangkan pembentukan Pakistan sebagai negara Islam yang merdeka dari India. Bagi Ali Jinnah, Pakistan bukan hanya sekadar sebuah negara, tetapi juga sebuah wadah bagi umat Islam untuk menjaga dan memperkuat identitas mereka dalam dunia yang semakin terpengaruh oleh kekuatan Barat. Pada awalnya, gerakan untuk mendirikan Pakistan dipengaruhi oleh semangat nasionalisme dan keinginan untuk memisahkan diri dari India yang semakin tidak mengakomodasi kepentingan umat muslim. Gerakan Pan-Islamisme di Pakistan adalah bagian integral dari sejarah dan identitas negara ini. Lahirnya Pakistan sebagai negara Islam bukan hanya sekadar pembentukan negara merdeka, tetapi juga sebuah upaya besar untuk mewujudkan persatuan dan solidaritas umat Islam di seluruh dunia. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Pan-Islamisme berkembang di Pakistan. Pada awalnya, Pakistan melihat ideologi Pan-Islamisme sebagai salah satu cara untuk memperkuat posisinya di dunia yang didominasi oleh kekuatan besar, seperti Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pakistan menginginkan solidaritas dengan negara-negara muslim untuk memperkuat kemerdekaan politik dan ekonomi. Kemerdekaan Pakistan pada tahun 1947, Pan-Islamisme tetap menjadi kekuatan yang penting dalam politik luar negeri dan domestik Pakistan. Pakistan melihat dirinya sebagai benteng Islam dan memproklamirkan dirinya sebagai Republik Islam pada tahun 1956. Pan-Islamisme menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah Pakistan untuk membangun hubungan dengan negara-negara muslim lainnya seperti Arab Saudi dan Mesir. Pakistan mengadopsi beberapa kebijakan yang mencerminkan semangat Pan-Islamisme. Upaya-upaya dan semangat serta ide Pan-Islamisme mendorong terbentuknya Liga Dunia Islam pada tahun 1962. Liga ini didukung oleh 43 negara yang kemudian mendorong diselenggarakannya konferensi Islam lainnya. Salah satu contohnya adalah pada tanggal 25 September 1969 dibentuk Organization of Islamic Conference atau OIC atau Organisasi Konferensi Islam atau disebut OKI yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pakistan tergabung sebagai anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OIC. Organisasi ini dipandang sebagai upaya menampung aspirasi Pan-Islamisme karena organisasi ini dibentuk atas kerjasama antara pemerintah negara-negara Islam. Meskipun Pakistan tetap menjadi anggota aktif dalam OKI, banyak tantangan domestik seperti konflik internal, ketidakstabilan politik, dan krisis ekonomi yang menyebabkan pergerakan ini tidak lagi menjadi agenda utama dalam politik Pakistan. Pakistan terlibat dalam aliansi strategis dengan Amerika Serikat untuk memerangi Taliban dan Al-Qaeda, tetapi pada saat yang sama harus mengelola hubungan dengan negara-negara muslim lainnya yang memandang Amerika Serikat sebagai ancaman. Di sini, Pan-Islamisme menjadi alat diplomatik yang digunakan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara Arab dan organisasi internasional seperti OKI. Selain itu, Pakistan aktif mendukung perjuangan negara-negara muslim seperti Palestina dan negara-negara Arab. Bahkan, Pakistan dikenal sebagai satu-satunya negara muslim dengan kekuatan nuklir yang memperkuat posisinya sebagai pemimpin dunia muslim. Namun, di tingkat domestik, Pan-Islamisme menghadapi tantangan. Partai-partai politik berbasis agama, seperti Jemaat Islam, seringkali memanfaatkan ide ini untuk mendapatkan dukungan massa. Di sisi lain, masyarakat Pakistan sendiri terbagi dalam berbagai aliran Islam
yang kadang menjadi penghalang untuk persatuan yang lebih besar. Kita tidak bisa membahas pan-Islamisme tanpa membicarakan tantangan dan kritik terhadap gerakan ini. Salah satu tantangan utama adalah konflik internal antara berbagai aliran Islam di Pakistan, seperti Sunni dan Syiah. Dengan munculnya kelompok ekstremis di Pakistan juga menjadi tantangan besar yang dipicu oleh sejarah konflik regional dan dinamika domestik. Sejak era Perang Soviet-Afghanistan, wilayah perbatasan Pakistan menjadi tempat tumbuhnya kelompok bersenjata yang sulit dikendalikan. Di dalam negeri, ekstremisme diperburuk oleh konflik sektarian antara Sunni dan Syiah, dengan kelompok seperti Taliban Pakistan dan Laskar-e-Jhangvi menggunakan kekerasan atas nama agama. Meskipun pan-Islamisme bertujuan untuk menyatukan umat Muslim, perpecahan ini sering menjadi hambatan besar. Selain itu, ide pan-Islamisme terkadang bertabrakan dengan nasionalisme. Banyak yang berpendapat bahwa fokus terlalu besar pada solidaritas Islam global dapat mengabaikan isu-isu domestik yang mendesak, seperti kemiskinan dan pendidikan. Kritik lainnya adalah penggunaan pan-Islamisme oleh elit politik untuk mempertahankan kekuasaan. Misalnya pada era Zia-ul Haq, pan-Islamisme digunakan untuk mempromosikan hukum syariah yang justru menimbulkan protes dari kelompok-kelompok progresif di Pakistan. Kritik lainnya juga adalah ketidakmampuan pan-Islamisme untuk menyatukan umat Muslim di Pakistan sendiri. Mengingat konflik sektarian yang terus berlanjut antara Sunni dan Syiah, alih-alih menyatukan, gerakan ini kerap terjebak dalam ketegangan internal dan politik identitas. Sehingga dapat dilihat bahwa meskipun pan-Islamisme di Pakistan memiliki tujuan mulia untuk menyatukan umat Muslim, implementasinya menghadapi banyak kritik dan tantangan. Ide ini sering dieksploitasi oleh elit politik untuk kepentingan kekuasaan, sementara isu-isu domestik seperti kemiskinan, pendidikan, dan ketimpangan sosial cenderung diabaikan. Konflik sektarian antara Sunni dan Syiah semakin memperburuk upaya untuk membangun solidaritas, dan ketergantungan geopolitik pada negara-negara Muslim kaya menimbulkan keraguan terhadap kemandirian gerakan ini. Gerakan pan-Islamisme yang muncul pada akhir abad ke-19 sebagai respon terhadap kolonialisme dan upaya untuk menyatukan umat Islam di bawah satu visi keagamaan dan politik tetap relevan hingga saat ini. Pada intinya, gerakan ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas di antara negara-negara Islam dan masyarakat Muslim dalam menghadapi tantangan global seperti ketidakadilan, konflik, dan marginalisasi. Dalam konteks modern, pan-Islamisme tidak hanya menjadi simbol persatuan spiritual, tetapi juga alat untuk memperjuangkan keadilan sosial, kesetaraan, dan pengakuan hak-hak Muslim di dunia internasional. Meski dalam praktiknya, gerakan ini menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan mazhab, kepentingan politik yang beragam, dan intervensi pihak luar. Nilai-nilai inti pan-Islamisme tentang persaudaraan, kerjasama, dan keadilan tetap menjadi sumber inspirasi bagi banyak komunitas Muslim. Di era globalisasi, di mana tantangan seperti Islamofobia, krisis kemanusiaan, dan kesenjangan ekonomi semakin mendesak, semangat pan-Islamisme dapat menjadi landasan bagi negara-negara Muslim untuk menjalin aliansi strategis yang lebih kuat, meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, dan mendorong dialog yang konstruktif di tingkat global. Dengan demikian, pan-Islamisme bukan sekedar ideologi masa lalu,
melainkan sebuah visi yang terus relevan untuk membangun masa depan yang lebih inklusif dan harmonis bagi umat Islam di seluruh dunia. Terima kasih yang telah menyaksikan.